Ya, baik, sambil nunggu yang lain kita mulai aja ya, Bapak Ibu. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu kita berjumpa kembali dalam tatap maya kegiatan PKG PJOK tahun 2024. Ini sudah masuk ke dalam tatap maya ke 18 kalau tidak salah, 18 tatap maya kedua terakhir, yaitu selama 2 jam pelajaran, kemudian nanti setelah ini 2 minggu apa seminggu kemudian nanti ada satu tatap maya lagi selama 1 jam pelajaran. Setelah itu mungkin kegiatan tatap maya selesai, tetapi nanti ada tugas atau bukti karya yang harus nanti Bapak Ibu kerjakan. Nah, terkait bukti karya yang nanti Bapak Ibu kerjakan, yang harus Bapak Ibu upload, nah ini nanti akan dibahas pada malam hari ini, yaitu selama 2 jam pelajaran. Baik Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu ya. Tadi yang sudah konfirmasi ke saya Pak Alfian badannya kurang sehat, tapi saya harapkan Pak Alfian sambil istirahat mungkin bisa ikut aktif karena gini Bapak Ibu, setiap tatap maya itu ternyata ada poinnya, setiap tatap maya itu poinnya 1, jadi nanti ketika Bapak Ibu hadir, nanti terbaca di sistem, nanti secara otomatis akan include atau masuk ke penilaian Bapak Ibu. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu dari kegiatan PKG PJOK ini semuanya bisa mendapatkan predikat sangat baik. Cuma Bapak Ibu ternyata kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan tes akhir, ternyata tes akhir itu bobotnya 15%. Nah, bagi Bapak Ibu yang nilainya mungkin kecil, ada yang 30, misalkan 20, itu pengaruhnya akan sangat besar sekali Bapak Ibu ke dalam predikat sangat baik itu. Makanya nilainya harus benar-benar semaksimal mungkin. Kalau memang tes akhirnya itu 30, 20 itu untuk mencapai predikat sangat baik itu nilai setiap tugasnya harus 100 semua Bapak Ibu ketika saya hitung itu. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mendapatkan predikat yang sangat baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait tugas Bapak Ibu, saya sudah mengecek di penilaian, hampir semuanya sudah menyelesaikan tugas, tinggal ada beberapa yang belum menyelesaikan tugas, mengirimkan tugas. Yang pertama itu Pak Alfian, ada RTL yang belum, kemudian ada modul 31.1C, kalau tidak salah belum, sama Pak Sukris, RTL-nya belum dikirim. Saya harapkan sebelum setelah tatap maya hari ini, kalau bisa sebelum tatap maya berikutnya, bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas, belum yang mengumpulkan tugas, tadi saya sampaikan 2 orang lagi, bisa memenuhi tugasnya atau tugasnya segera dipenuhi, sehingga nanti ketika rapat kelulusan nanti terkait kegiatan PKG PJOK ini tidak ada yang mengalami kendala. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menguatkan pemahaman atau membahas tentang umpan balik. Pertama yaitu umpan balik rencana tindak lanjut atau disingkat dengan RTL. Kemudian nanti ada pengantar bukti karya yaitu program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani dan kesehatan atau pengantar bukti karya kegiatan PKG PJOK. Di mana durasinya yaitu selama 2 jam pelajaran atau selama 90 menit dengan menggunakan mode daring atau sinkronus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan tatap maya malam hari ini, alangkah baiknya sebelum mulai kegiatan kita pada malam hari ini, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk berdoa, kita berdoa menurut agamanya masing, untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri.
Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingatkan kembali terkait kesepakatan bersama. Ini sebenarnya tidak ada perubahan terkait kesepakatan bersama, tetapi saya hanya mengingatkan kembali terkait kesepakatan bersama. Yang pertama, poin pertama yaitu menyalakan kamera. Silakan Bapak Ibu, kameranya bisa dinyalakan, kemudian mematikan mikrofon. Bagi Bapak Ibu yang mikrofonnya masih aktif, silakan dimatikan terlebih dahulu, kecuali nanti jika akan menguatkan, akan bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, kesepakatan bertiga, Bapak Ibu diharapkan hadir seutuhnya dari awal sampai akhir kegiatan tatap maya pada malam hari ini selama 90 menit. Kemudian diharapkan Bapak Ibu menghargai waktu bersama, dimanfaatkan waktu yang ada. Silakan nanti kalau memang ada yang menguatkan, kemudian ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian yang selanjutnya, kesepakatan bersama yang berikutnya yaitu memaksimalkan fitur chat. Silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google Meet ini, baik untuk raise hand, memberikan upload, kemudian untuk mengirimkan pesan chat dan lainnya, silakan bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya, kesepakatan bersama yang keenam yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Seperti biasa, Bapak Ibu jika ingin memberikan pendapat, akan menguatkan pendapat atau ingin ada yang ditanyakan, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar seperti kondisi cuaca pada hari ini. Kalau daerah saya ini hujan Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya turun hujan ini jadi berkah dan tidak menjadikan suatu gangguan teknis terkait jaringan internet maupun listrik. Karena biasanya kalau cuaca seperti ini rentan sekali sinyal jelek dan kemudian sering mati lampu juga. Demikian Bapak Ibu kesepakatan bersama pada malam hari ini. Selanjutnya, adapun tujuan sesi pada malam hari ini, Bapak Ibu ada dua tujuan, yaitu pertama, Bapak Ibu diharapkan mampu merefleksikan umpan balik RTL atau rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah Bapak upload di LMS. Kemudian yang kedua, mohon maaf, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami bukti karya, di mana bukti karya ini Bapak Ibu ini sebagai tugas terakhir dalam kegiatan PKG PJOK yang di mana bukti karya ini akan dibahas pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu, ini ada agenda kita pada malam hari ini, 90 menit dibagi menjadi 4 agenda. Yang pertama, pengantar atau pembukaan selama 5 menit, kemudian refleksi RTL selama 40 menit, kemudian yang ketiga, pengantar bukti karya selama 40 menit, dan terakhir penutup selama 5 menit. Demikian Bapak Ibu, agenda pada malam hari ini. Kita lanjutkan ke agenda yang pertama, yaitu pembelajaran pembelajaran 1 yaitu refleksi rencana tindak lanjut atau RTL. Tetapi Bapak Ibu, tadi dikhawatirkan waktunya tidak cukup untuk refleksi RTL tindak lanjut atau pembelajaran 1 ini, kita laksanakan di akhir saja Bapak Ibu, kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, di mana untuk pembelajaran 2 ini Bapak Ibu di sini ada pengantar bukti karya. Mungkin nanti kita bisa sambil diskusi, bisa sambil dengan tanya jawab Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan terkait nanti bukti karya yang harus nanti Bapak Ibu kerjakan. Ntar Bapak Ibu takut ada yang masuk. Ada yang masuk. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, untuk pengantar bukti karya Bapak Ibu, di sini di dalam moderasi bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Jadi untuk bukti karya ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan membuat suatu bukti karya atau karya yang menjadi karya Bapak Ibu, bisa berupa video pembelajaran atau video mengajar, bisa juga berupa RPP. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti apa nanti yang harus dijadikan bukti karya Bapak Ibu yang harus di-upload. Yang jelas untuk bukti karya ini Bapak Ibu ini harus di-upload di PMM Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sering membuka PMM Bapak Ibu,
di sini ada tampilan, ada beberapa tampilan, di mana yang pertama di sini ada latihan mandiri, kemudian komunitas, video inspirasi, kemudian di sini ada bukti karya. Nah, nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan mengupload bukti karya, Bapak Ibu tinggal klik ini menu bukti karya di sini. Ntar ada yang masuk. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk bukti karya ini Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu bisa buka atau masuk ke PMM Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di dalam tampilan PMM pasti nanti ada yang namanya pelatihan mandiri, kemudian ada komunitas, video, kemudian penilaian kinerja, bukti karya dan lain sebagainya. Nah, terkait penguploadan bukti karya Bapak Ibu tinggal klik menu bukti karya ini. Nah, nanti langkah-langkahnya seperti apa, Bapak Ibu, nanti saya jelaskan atau saya sampaikan nanti di slide berikutnya. Ntar ada yang masuk. Nah, terkait bukti karya tadi, Bapak Ibu, ada topik, sebenarnya ada dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, kemudian yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Jadi ini topik pembahasan kita malam hari ini untuk pembelajaran 2. Yang pertama yaitu alur atau cara-cara aktivitas bukti karya PKG PJOK, kemudian yang kedua mengunggah bukti karya di PMM. Ini topik pembahasan kita malam hari ini terkait pembelajaran 2, Bapak Ibu. Kemudian untuk aktivitas bukti karya untuk pakai PJOK ini Bapak Ibu, ini ada revisi di bulan November 2024. Kemarin saya sudah melakukan rapat dengan BGP, dengan fasilitator. Ini ada revisi, di mana yang sebelumnya kalau tidak salah, nanti mungkin kalau misalnya ada perubahan, nanti saya sampaikan langsung di grup. Jadi untuk bukti karya itu, Bapak Ibu cukup upload di LMS, nah nanti dari LMS itu secara otomatis bisa masuk ke PMM Bapak Ibu. Jadi tadi yang saya sampaikan untuk bukti karya ini Bapak Ibu tidak kalau sepaham saya ya tidak harus mengupload di bukti karya ini. Jadi Bapak Ibu cukup mengupload bukti karya atau karya yang menjadi karya Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Kemudian silakan Bapak Ibu juga upload apakah itu video mengajar atau modul ajar atau RPP, silakan bisa Bapak Ibu upload di bukti karya yang ada di LMS. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengupload di LMS, nanti secara tidak langsung akan masuk ke dalam PMM. Tetapi untuk masuk secara otomatis tersebut Bapak Ibu, nah bukti karya Bapak Ibu harus mendapatkan validasi dari saya selaku fasilitator. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, pada slide berikutnya ini saya sampaikan, saya gambarkan kembali, ingatkan kembali perjalanan peserta PKG PJOK ini Bapak Ibu. Ini kuda sudah berada di minggu ke-11, minggu terakhir, di mana ini kita sebelumnya dimulai minggu ke-1 sampai dengan ke-5, dimulai dari pembukaan, kemudian materi orientasi, kemudian ada lagi pembelajaran asinkron dan tatap maya, ini minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Kemudian pada minggu ke-6-nya Bapak Ibu, ini ada pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di SMK Tanjung Sari selama 6 hari. Ini ada keberangkatan, kemudian pelajaran tatap muka, kemudian Bapak Ibu sudah mengupload jurnal refleksi juga, dan hari kepulangan. Kemudian pada minggu ke-7 sampai ke-8 Bapak Ibu ini ada pembelajaran asinkron dan tatap maya, di mana tatap maya ini ada beberapa modul yang Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu kuatkan, di antaranya salah satunya yaitu tentang asesmen otentik, kemudian ada KBBS, Komunitas Berbasis Sekolah, kemudian yang selanjutnya pada minggu ke-11 yaitu unggah dokumentasi bukti karya. Nah, ini pada minggu ke-11 ini nanti yang akan menjadi bagian terakhir tugas Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK. Dan terakhir Bapak Ibu, pada minggu ke-12 atau tepatnya di akhir November nanti,
ini nanti akan ada penutupan kegiatan PKG PJOK untuk gelombang ke-1, di mana untuk PKG PJOK ini dibagi 2 gelombang, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Untuk gelombang 2 yaitu kelas kita, kemudian ada kelas Sawaran, terus kelas mana lagi lupa lagi. Dan untuk gelombang 2 itu ada Bandar Lampung dan wilayah-wilayah yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, ini saya sekilas menyampaikan terkait perjalanan program PKG PJOK. Mudah-mudahan selama dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10 ini Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran baik itu melalui tatap maya, tatap muka. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bisa dijadikan Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan mengajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini di dalam bukti karya Bapak Ibu, bahwa sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orsinil, bukan merupakan hasil plagiasi orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi Bapak Ibu, terkait bukti karya, saya hanya menyampaikan garis besarnya. Jadi bukti karya ini Bapak Ibu sebagai salah satu syarat sebagai bagian dari salah satu syarat kelulusan atau yang menentukan kelulusan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK. Di mana syarat ini Bapak Ibu yaitu Bapak Ibu pertama harus membuat dan mengunggah bukti karya melalui LMS Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian bukti karya yang Bapak Ibu buat ini merupakan produk orsinil. Yang dimaksud produk orsinil ini yaitu hasil karya Bapak Ibu sendiri, bukan berdasarkan bukti karya orang lain. Misalkan karya-karya orang lain atau video orang lain Bapak Ibu ambil, kemudian Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu upload di LMS, bukan seperti itu. Atau misalkan modul ajar Bapak Ibu, bukti karyanya misalkan Bapak Ibu mengambil RPP atau modul ajar. Karena misalkan untuk lebih praktis, Bapak Ibu mengambil atau mendownload dari internet, kemudian Bapak Ibu upload ke LMS. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu, yang dimaksud bukti karya itu silahkan Bapak Ibu meniru punya orang lain, mirip orang lain, tetapi ingat sekali lagi ATM Bapak Ibu amati, tiru dan modifikasi, jangan plek sama atau hampir sama persis. Jadi tidak seperti itu, sehingga nanti kalau misalkan sama seperti itu maka akan dinamakan dengan plagiat atau mirip punya orang lain. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu membuat bukti karya, silakan Bapak Ibu di-upload. Nanti setelah di-upload, Bapak Ibu nanti saya cek satu-satu bukti karyanya, sehingga nanti ketika bukti karyanya sudah sesuai dengan tentunya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, nanti saya akan memvalidasi bukti karya Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mendapatkan validasi dari saya selaku fasilitator, nanti Bapak Ibu bisa mengupload lagi bukti karya ke tahap selanjutnya. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu terkait proses bukti karya, Bapak Ibu bisa membuka modul masing-masing, LMS masing-masing, nanti seperti apa tampilan menu untuk bukti karya tersebut. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya terkait bukti karya, di sini dijelaskan kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ada beberapa kriteria dan ketentuan dalam penambahan bukti karya. Yang pertama terkait dengan video, Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPG ini terkait gambar karena Bapak Ibu melaksanakan UKIN atau mengupload video UKIN,
dipastikan mungkin suaranya kalau bisa diupayakan hampir sama dengan UKIM kemarin. Jadi gambar terlihat jelas, kemudian suara yang terlihat jelas, posisi Bapak Ibu ketika mengajar terlihat jelas, kemudian Bapak Ibu menyampaikan informasi terlihat jelas, melakukan misalkan penguatan terlihat jelas, pokoknya semua dipastikan Bapak Ibu bisa memastikan ketika nanti pengambilan gambar atau misalkan membuat video, gambar dan suara bisa terlihat dilihat dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujar kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini yang dilarang Bapak Ibu. Jadi, baik itu karyanya baik karya Bapak Ibu berupa video maupun dokumen berupa PDF, sekali lagi tidak memuat satu unsur sara, kemudian pornografinya, kemudian unsur kebenciannya, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, ini tidak boleh Bapak Ibu. Dan saya nanti mungkin ketika memvalidasi akan memastikan tidak ada unsur-unsur sara, pornografi, kebencian, dan ideologi nanti yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, selanjutnya ketentuan yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik, wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi Bapak Ibu, untuk bukti video, bukti karya, contoh Bapak Ibu bukti karyanya misalkan video Bapak Ibu mengajar di lapangan. Nah, ketika Bapak Ibu sebelum membuat video mengajar di lapangan, Bapak Ibu pertama, Bapak Ibu harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus mendapatkan persetujuan dari wali peserta. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengupload video, kemudian pihak-pihak atau baik itu misalkan orang tua siswa ketika nanti melihat, ada yang melihat video Bapak Ibu tidak merasa tidak mempermasalahkan video yang di-upload di bukti karya tersebut. Jadi supaya semuanya tidak mendapat menimbulkan masalah. Jadi silakan Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu akan membuat bukti karya, yang pertama yang jelas Bapak Ibu komunikasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan di sekolah Bapak Ibu meminta rekomendasi, kemudian Bapak Ibu minta tanda tangan kepala sekolah, ditandatangani kepala sekolah. Nah, surat persetujuan ini nanti bisa di-upload di dalam bukti karya. Begitupun dengan persetujuan dari wali peserta didik. Jadi silakan nanti Bapak Ibu minta persetujuan dari wali siswa. Mungkin nanti untuk suratnya nanti kalau memang di LMS Bapak Ibu tidak nampak, nanti mungkin bisa saya share melalui grup WA kelas saja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu persetujuan dari kepala sekolah, kemudian persetujuan dari wali peserta. Nah, yang dimaksud wali peserta ini Bapak Ibu tentunya ketika mengajar misalkan Bapak Ibu mengambil videonya di kelas 1C terdiri dari 32 siswa. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan buat 32 surat persetujuan wali peserta didik, dan nanti silahkan surat persetujuan itu mungkin bisa di-upload buktinya di dalam bukti karya tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kriteria dan ketentuan yang selanjutnya yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi sekali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa bukti karya yang Bapak Ibu buat merupakan murni hasil karya Bapak Ibu sendiri. Di mana mungkin karyanya itu yaitu Bapak sebagai guru, kemudian ada peserta sebagai peserta didik. Dan jangan lupa di sana dicantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi sumbernya dari mana, atau misalkan Bapak Ibu ketika mengupload RPP, mengambil video pembelajarannya, dipastikan sumbernya dari mana nanti Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mencantumkan video di modul ajar, kemudian tidak dicantumkan sumbernya dari mana, dikhawatirkan nanti karena bukti karya ini akan dilihat secara luas oleh masyarakat umum, dikhawatirkan nanti yang mempunyai link video tersebut tidak menerima, sehingga nanti menjadi permasalahan, yaitu terutama terkait nanti masalah hukum Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu,
kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya ada 1, 2, 3, 4 ketentuan. Mungkin nanti kalau misalkan kurang jelas kita lanjutkan ke tahap diskusi atau sharing Bapak Ibu terkait ketentuan dan kriteria. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini yang selanjutnya itu alur validasi bukti karya untuk pakai PJOK. Yang pertama untuk alur bukti karya di LMS diseminasi ada beberapa tahapan caranya Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa Bapak Ibu ketika membuka LMS, ya silakan Bapak Ibu bisa membuka LMS Bapak Ibu masing-masing terkait kegiatan PKK PJOK. Kemudian langkah yang pertama, Bapak Ibu bisa mengklik semua modul di LMS. Kemudian, nah kebiasaannya ketika Bapak Ibu sudah mengklik semua modul di LMS, nanti ini akan muncul modul-modul yang akan Bapak Ibu pelajari. Nah, silakan scroll ke bawah Bapak Ibu, kalau tidak salah berada di deretan paling bawah, di sana ada tulisan bukti karya Bapak Ibu. Bentar saya besarkan. Nah, ini scroll ke bawah, pertama lagi tadi klik semua modul, silakan setelah klik semua modul, di sini akan tampil modul-modul yang harus Bapak Ibu pelajari, kemudian scroll ke bawah, nanti di sini ada bukti karya. Nah, di dalam bukti karya ini ada beberapa tampilan, pertama unggah draft bukti karya, kemudian nanti di sini ada tanda hijau, ini nanti ada sesi tatap maya selama 1 jam pelajaran, kemudian ada BK3 berbagi bukti karya, dan yang keempat nanti umpan balik penyelenggara. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama tugas Bapak Ibu setelah klik bukti karya, Bapak Ibu klik nanti unggah draft bukti karya. Jadi karya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, baik itu berupa video ataupun modul ajar, silakan Bapak Ibu upload di sini di BK1. Nanti setelah Bapak Ibu mengupload di BK1, nanti saya akan memvalidasi satu-satu atau memeriksa satu-satu bukti karya Bapak Ibu. Kemudian nanti saya cek sesuai aturan atau tidak. Nanti ketika bukti karya Bapak Ibu sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan ketentuan atau kriteria di atas, kemudian saya akan memberikan validasi, maka Bapak Ibu melanjutkan ke BK3, yaitu berbakti bukti karya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan validasi, kemudian Bapak Ibu sudah mengunggah di BK3 berbakti bukti karya, berarti bukti karya Bapak Ibu sudah selesai. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, di sini ada peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, Bapak Ibu silakan ketika masuk ke LMS PKG PJOK, klik semua modul, maka aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unggah bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator yang saya sampaikan tadi. Ini tatap maya terakhir yaitu selama 1 jam pelajaran. Nah, nanti setelah melakukan sesi virtual ini, Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan siapa yang sudah mendapatkan validasi, siapa yang belum. Nah, bagi yang belum, nanti mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki sehingga nanti bisa divalidasi. Setelah divalidasi, Bapak Ibu, setelah diperbaiki, silakan Bapak Ibu upload kembali bukti karyanya. Nah, nanti Bapak Ibu bukti karyanya salin tautan bukti karya yang sudah terbit di VMM. Jadi, oh ternyata ini harus disalin bukti karyanya, kemudian bisa disalin di PMM. Berarti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak Ibu, bukti karyanya setelah diupload di menu bukti karya, linknya bisa disalin ke link yang ada di PMM atau bukti karya yang ada di PMM. Nah, ini Bapak Ibu terkait alur aktivitas bukti karya yang ada di LMS diseminasi PKG PJOK. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu terkait di sini ini terkait, aduh mana tadi? Mana? Nah, Bapak Ibu, ini terkait unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi fasilitator, Bapak Ibu. Saya zoom.
Nah, Bapak Ibu, di sini dijelaskan Anda dapat memulai pengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu silakan masuk ke menu bukti karya yang ada di LMS. Kemudian di sini ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuka modul atau yang ada di LMS terkait menu bukti karya, dilihat periode pengumpulan bukti karyanya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu melewati batas akhir bukti karya yang harus di-upload. Jadi diupayakan sebelum batas akhir yang sudah ditentukan, Bapak Ibu sudah dipastikan mengupload atau mengunggah bukti karya yang berupa draft. Karena nanti kenapa harus berupa draft? Karena karena draft ini nanti akan menjadi atau akan saya validasi. Kemudian yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Sebelum mengunggah draft bukti karya, klik menu copy untuk menyalin dan mengunggah lembar pernyataan. Nah, jadi ini Bapak Ibu, yang poin yang kedua, ini Bapak Ibu harus memastikan lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya dengan mengklik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Nah, kalau ini Bapak Ibu terkait lembar pernyataan peserta PKG PJOK, saya sudah mengecek hampir semuanya Bapak Ibu sudah mengupload lembar persetujuan peserta atau lembar persetujuan Bapak Ibu mengikuti kegiatan PKG PJOK. Jadi untuk poin 2 ini Bapak Ibu saya rasa tidak ada masalah karena semuanya sudah mengupload lembar pernyataan. Di mana lembar pernyataan ini Bapak Ibu ini yang dulu Bapak Ibu upload sebelum Bapak Ibu mengikuti kegiatan PKG PJOK. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Kemudian, jadi yang tahap yang ketiga, klik menu kerjakan untuk mulai mengunggah bukti karya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mencobanya dengan membuka klik menu bukti karya yang ada di LMS. Kemudian ini yang selanjutnya Bapak Ibu terkait apa ini? Ini saya tidak bisa melihat secara jelas tulisannya apa. Nah, untuk bukti karya Bapak Ibu, ini periode pengumuman, Bapak Ibu bisa mengklik bukti karya, kemudian periode pengumpulan nanti akan muncul di sini. Ini contoh bukti karya pengumpulan yang angkatan saya Bapak Ibu, bukti karya periode pengumpulan yaitu mulai dari tanggal 26 Agustus 2024 sampai tanggal 28 Agustus 2024. Ini sekitar berapa hari, berarti 12. Oh, ini pengumpulannya sekitar dari segini Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti dipastikan bukti karyanya, kemudian batas akhirnya Bapak Ibu bisa dipastikan tanggal berapanya, Bapak Ibu bisa dilihat di LMS Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini sampaikan juga bahwa bukti karya salah satu fitur pada program Merdeka Mengajar PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagai karya, inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru kepala sekolah sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi PKG PJOK. Peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama ikuti PKG PJOK. Jadi Bapak Ibu, bukti karya ini Bapak Ibu sekali lagi Bapak Ibu diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat sebuah buah karya atau mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Tentunya banyak sekali materi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, ketika membuat video pembelajaran, silakan nanti apakah Bapak Ibu diterapkan diferensiasinya, kemudian diterapkan juga RPP atau modal aja dengan format backward design, kemudian pengembangan kontennya diterapkan mulai dari informasi, ekstensi, penghalusan, penerapan, pengulangan silakan bisa diterapkan.
Kemudian bukti karya pada PKG adalah produk orsinil merupakan hasil yang tadi seperti yang tadi harus bukti produk asli hasil karya Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu terkait validasi, fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Kemudian jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya. Jadi Bapak Ibu pertama seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu belum dapat mengunggah pertama bukti karya Bapak Ibu melalui BK1 atau draft. Nanti setelah Bapak Ibu unggah, setelah Bapak upload di LMS, nanti kemudian saya cek video Bapak Ibu atau misalnya RPP Bapak Ibu, apakah sudah selesai atau belum sesuai. Kalau misalkan sudah sesuai, Bapak Ibu nanti akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi kalau memang bukti karya Bapak Ibu belum selesai, maka nanti saya akan memberikan catatan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan. Nanti ketika saya sudah memberikan umpan balik, apa saja yang harus diperbaiki, kemudian silakan Bapak Ibu bisa perbaiki bukti karyanya. Setelah Bapak Ibu perbaiki, silakan nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke saya bahwa bukti karyanya sudah diperbaiki. Nah, nanti setelah bukti karyanya sudah lengkap, baru saya akan memberikan validasi. Nah, selama Bapak Ibu saya belum memberikan validasi, Bapak Ibu, bukti karya yang BK3 itu tidak akan bisa dibuka. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan validasi dari saya dulu selaku fasilitator, nanti baru BK3-nya akan bisa dibuka. Jadi selama saya memberikan validasi, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Makanya kalau memang nanti ada ya hal-hal yang perlu diperbaiki, silakan nanti Bapak Ibu perbaiki terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan ke sana apa poin-poin apa saja nanti yang harus diperbaiki, bisa disampaikan ke sana ke saya sehingga saya bisa memvalidasi bukti karya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu bukti karyanya harus divalidasi? Karena bukti karya ini Bapak Ibu sekali lagi bukti karya Bapak ini akan diupload di PMM, di mana PMM ini kan bisa diakses oleh seluruh tenaga pendidik ataupun pendidik yang ada di Indonesia. Dikhawatirkan nanti ketika dilihat orang, dibuka orang, baik itu dari misalkan dari orang guru dari Kalimantan, dari Sumatera, atau misalkan dari Sulawesi, ada yang paham sehingga kenapa ini videonya kok seperti ini mendapatkan validasi. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin nanti harus dihindari. Jadi meskipun tidak semaksimal mungkin, tetapi diupayakan Bapak Ibu dibuat sebaik dan sesuai mungkin sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, Bapak Ibu, ini terkait poin-poin tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi nanti di sini poin yang tadi, poin yang kedua pastikan Anda telah ini di sini disampaikan unduh lembar persetujuannya. Jadi ini Bapak Ibu silakan bisa diunduh, kemudian silakan unggah draft ya. Kalau ini saya rasa Bapak Ibu sudah sudah mengupload semua, tidak ada masalah. Kemudian kerjakan silakan nanti mungkin nanti bisa dicoba saja Bapak Ibu di LMS masing-masing. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, di sini peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS pada tautan berikut. Nah, kalau ini saya rasa ini poin-poin atau lembar persetujuan Bapak Ibu dari kepala sekolah mengikuti kegiatan PKG PJOK Bapak Ibu. Ini contohnya. Nanti kalau memang apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai, mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung melalui saya atau di grup kelas kita Bapak Ibu. Yang jelas ini poin ini terkait peserta menyertakan lembar persetujuan PKG PJOK. Ini ada poin-poinnya. Mungkin Bapak Ibu lebih tidak perlu saya bacakan karena ini artinya sudah ada di di LMS Bapak Ibu
LMS Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sebelum mengikuti kegiatan PKG PWJOK, tentunya Bapak Ibu meminta persetujuan dari kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya di sini ada pemilihan kategori bukti karya Bapak Ibu. Ada 3 Bapak Ibu yang akan menjadi pilihan Bapak Ibu yang akan dijadikan sebagai bukti karya nanti. Yang pertama itu ada praktik baik, yang kemudian dua ada praktik pembelajaran, yang ketiga ada modul ajar dan RPP. Nah, yang pertama saya bacakan yang praktik baik terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, untuk praktik baik Bapak Ibu, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru-guru lain dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PKG yang bersifat pada peserta didik dalam format dokumen atau PDF. Ini yang terkait praktik baik, Bapak Ibu. Sepahaman saya, Bapak Ibu, praktik baik ini, contoh misalkan Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan PKG PJOK mulai dari September sampai bulan ini ya, bulan November, silakan Bapak Ibu apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, silakan bisa berbagi dengan rekan sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah, atau misalkan dalam MGMP atau KKG Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melakukan praktek baik di dalam kegiatan KKG atau MGMP. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan praktik baik, Bapak Ibu bisa membuat presentasinya, kemudian Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memaparkan, menyampaikan praktik baik kepada teman-teman guru olahraga yang ada di MGMP atau KKG, silakan nanti didokumentasikan. Jadi videonya nanti dibuat video. Nanti videonya silakan didokumentasikan, kemudian silakan dirapikan sehingga menjadi suatu bukti karya, baru diupload ke LMS. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua yaitu praktik pembelajaran. Nah, terkait praktik pembelajaran Bapak Ibu, ini proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, terkait praktik pembelajaran Bapak Ibu, ini sama halnya mungkin dengan Bapak Ibu membuat video mengajar, atau sama halnya dengan tugas Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata. Jadi kegiatan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian divideokan, silakan durasinya nanti berapa menit, kemudian silakan Bapak Ibu dijadikan bukti karya Bapak Ibu baru diupload ke LMS. Ini terkait praktik pembelajaran. Yang berikutnya, yang ketiga, ada RPP atau modul ajar. Nah, RPP atau modul ajar ini berupa bentuk dokumen atau PDF. Jadi Bapak Ibu terkait bukti karya, sekali lagi ada 3 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih salah satunya. Ada praktik baik, kemudian ada praktik pembelajaran, dan yang ketiga ada RPP atau modul ajar. Nah, dari ketiga ini ya saya rasa yang paling mudah yaitu membuat RPP atau modul ajar. Nah, tetapi antara RPP dan modul ajar ini dan praktik baik ini ada perbedaan nilainya Bapak Ibu. Kalau yang ini nilainya misalkan 95 atau sangat baik, ini mungkin hanya baik Bapak Ibu. Makanya silakan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pengen nilainya baik ya diupayakan, ini yang pilihannya yang praktik baik dan praktik pembelajaran. Ya, kalau saya rasa kalau RPP mungkin hanya Bapak Ibu membuat RPP selesai sesuai RPP sesuai dengan format backward edition, silakan nanti diupload selesai. Ya, tetapi sekali lagi ini ada perbedaan di dalam penilaiannya Bapak Ibu. Baik itu praktik baik, praktik pembelajaran, dan modul ajar. Yang jelas untuk praktik baik dan praktik pembelajaran ini nilainya akan lebih besar jika dibandingkan dengan RPP atau modul ajar. Silakan nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau yang mana. Apakah Bapak Ibu mau memilih praktik pembelajaran baik atau praktik pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Silakan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait ini terkait unggah bukti karya di LMS praktik baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memilih praktik baik ini ada beberapa tahapan langkahnya. Ada langkah ke-1, langkah kedua, ketiga, delapan, keempat. Ini ditunjukkan dalam bentuk gambar. Kemudian ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih kategori dari produk bukti karya Anda.
Di sini ada praktik baik, kemudian ada video, kemudian ada PDF. Silakan Bapak Ibu. Jadi pilih Bapak Ibu pertama pilih praktik baik, silakan klik praktik baik. Kemudian yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Apakah dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PDF. Silakan Bapak Ibu bisa pilih yang mana. Nah, ketika Bapak Ibu memilih video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube, kemudian untuk PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Jadi kalau untuk yang video, Bapak Ibu, jika bukti karyanya berupa video, langkah pertama Bapak Ibu mengupload video ke YouTube terlebih dahulu. Nah, nanti setelah diupload ke YouTube, Bapak Ibu, linknya bisa di-copy atau disalin ke bentuk pilihan bukti karya. Itu untuk yang video. Akan tetapi untuk yang PDF, Bapak Ibu bisa langsung ngambil dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Jadi silakan di-download atau diambil PDF-nya dari laptop atau komputer Bapak Ibu, kemudian silakan bisa di-upload. Kemudian langkah yang ketiga, lengkapi judul topik karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK, kemudian pagar guru belajar dan tambah pagar murid belajar. Dan ini untuk tambahan hashtagnya Bapak Ibu, ini nanti mungkin nanti bisa dipoto Bapak Ibu, saya kirimkan ke grup, di mana ada pagar PKG PJOK, pagar kemudian guru belajar, pagar murid belajar, ini hashtagnya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, berikan deskriptif singkat untuk produk bukti karya. Jadi silakan nanti di dalam bukti karya tersebut Bapak Ibu jelaskan deskripsinya atau isi dari bukti karya yang Bapak Ibu unggah. Silakan dideskripsikan Bapak Ibu seperti apa nanti. Kemudian ini tahap-tahapannya Bapak Ibu seperti digambar. Klik silakan pertama di dalam menu BK1 atau di LMS ini ada tulisan BK1. Kemudian klik praktik baik, kemudian silakan klik bukti karyanya dipilih, kemudian judulnya dituliskan. Contohnya misalkan judulnya di sini pelajaran matematika. Kalau kita misalkan karena kita olahraga, pembelajaran PKG, pembelajaran PJOK materi misalkan softball, silakan. Kemudian dideskripsikan Bapak Ibu yang di dalam video itu apa saja yang adanya. Misalkan dengan materinya apa, kemudian modelnya apa, gaya mengajarnya apa, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, silakan. Kemudian asesmennya apa nanti yang digunakan. Nah ini Bapak Ibu terkait praktik baik yang diunggah, kemudian yang selanjutnya terkait tadi praktik baik sudah. Nah kemudian masih dalam draft bukti baik Bapak Ibu. Oh ternyata ini ada beberapa tahapan. Ini tahapan ke-1, kedua, ketiga, kedaman, keempat. Kemudian tahap kelima Bapak Ibu tidak terikat jenjang, silakan nanti pilih jenjang yang diinginkan Bapak Ibu. Nah ini poin 5, silakan bisa diklik, nanti ada pilihan jenjangnya, apakah jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK, silakan nanti Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan jenjang Bapak Ibu mengajar. Kemudian poin yang ke-6 atau gambar ke-6, ini seperti tampak pada gambar. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kunci atau mata pelajaran, modul atau proyek. Jadi ketika Bapak Ibu memilih jenjang Bapak Ibu, nanti di sana akan muncul kelas. Kalau saya misalkan saya akan ngajar di SMK, nanti akan muncul kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Atau misalnya muncul fase E, fase D, dan seterusnya. Dan kemudian di sana nanti akan muncul mata pelajarannya Bapak Ibu. Nah tentunya kita mata pelajarannya yaitu modul PJOK. Kemudian poin yang ke-7, pilih tema bukti karya Anda. Ini seperti tampak pada nomor 7, silakan temanya apa. Kemudian yang ke-8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Jadi silakan sarana dan prasarananya apa, silakan bisa dipilih di di LMS Bapak Ibu. Kemudian yang poin ke-9, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi dengan sebelumnya. Jadi lembar persetujuannya silahkan yang tadi persetujuan yang di awal tadi disampaikan,
diunggah, kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, unggah bukti karya di LMS terkait kategori praktik baik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, unggah bukti karya terkait kategori praktek pembelajaran. Jadi tadi yang di atas itu terkait praktik baik, kemudian yang selanjutnya saya menjelaskan terkait bukti karya praktik pembelajaran. Nah, poin-poinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Yang pertama hampir sama, pilih. Kemudian pertama pilih Bapak Ibu buka BK1, unggah draft bukti karya, kemudian nanti ada di sana ada pilihan sama dengan tadi di atas. Pilih kategori produk bukti karya yaitu praktek pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu buktikannya berupa praktik pembelajaran atau praktik mengajar, silakan Bapak Ibu pilih kategori praktik mengajar atau seperti tampak pada gambar ini Bapak Ibu. Kemudian pilih bukti karya, produk yang telah Anda buat, satu video, kemudian PDF. Untuk video, salin tautan di YouTube. Kemudian untuk PDF, unggah dokumen dari laptop atau komputer. Jadi ini untuk pemilihan bukti, pilih bukti karya sendiri tidak ada perbedaan dengan praktik baik di atas. Bapak Ibu di-upload dulu videonya ke YouTube, kemudian linknya nanti bisa disalin di pilih bentuk bukti karya. Kalau PDF Bapak Ibu bisa mengambil langsung dari video dari laptop atau komputer Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, silakan dilengkapi judul bukti karyanya, ditambahkan hashtagnya sama seperti di atas yaitu pagar PKG PJOK, kemudian pagar guru belajar, pagar murid belajar. Jadi sama dengan tadi praktik baik di atas, kemudian berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya. Sama Bapak Ibu seperti di atas. Jadi setelah Bapak Ibu melengkapi judul bukti karya, silakan dideskripsikan Bapak Ibu bukti karya praktik pembelajarannya. Oh, mohon maaf tadi saya salah menjelaskan. Jadi untuk yang praktek pembelajaran ini, praktek mengajar Bapak ini, Bapak Ibu silakan disebutkan strategi mengajarnya, kemudian gaya mengajarnya, penilaiannya, dan sebagainya. Nah, terkait yang tadi praktik baik, Bapak Ibu, deskripsinya silakan dijelaskan. Praktik baiknya praktik baik apa? Misalkan praktik baik Bapak Ibu ini dalam menyusun modul ajat dengan menggunakan format baik web design. Silahkan dijelaskan, dideskripsikan Bapak Ibu di dalam kategori praktik baik. Kemudian di langkah yang selanjutnya Bapak Ibu untuk kategori praktik pembelajaran poin 8 sama pilih jenjangnya tadi sama tidak ada perbedaan dengan praktik baik. Kemudian apabila Anda milih ini sama juga, sarananya sama, kemudian unggah sama juga, ini tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi unggah lembar persetujuan dan terakhir klik kumpul atau mengunggah bukti karya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan ke unggah bukti karya di LMS kategori RPP. Sebenarnya tidak ada perbedaan, tinggal Bapak Ibu klik pilih kategori di dalam menu bukti karya Bapak Ibu, pilih klik RPP jika bukti karya Bapak Ibu berupa RPP. Nah, kemudian ketika RPP-nya berupa video atau ada video, silakan klik salinan linknya dari YouTube, atau PDF silakan bisa diambil dari komputer atau laptop. Jadi ini tidak ada perbedaan Bapak Ibu untuk langkah-langkah yang terkait unggah draft bukti karya di LMS, baik itu dari praktik berupa praktik baik ataupun praktik pembelajaran ataupun kategori RPP atau modul ajar. Nah, kemudian cuma untuk RPP di sini Bapak Ibu, setelah di poin kelima ini sama dengan yang tadi, silakan pilih jenjang, kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, sama ini. Kemudian Bapak Ibu untuk yang ketujuh ini, Bapak Ibu lengkapi asesmen terkait bukti karya Anda. Jadi silakan Bapak Ibu untuk nomor 7 ini, poin 7, ketika Bapak Ibu memilih bukti karya RPP atau modul ajar, disebutkan asesmennya yang digunakan apa. Misalkan Bapak Ibu menuliskan asesmen otentik. Nah, asesmen otentiknya bisa dijelaskan Bapak Ibu seperti apa langkah-langkah dalam membuat asesmen otentik di dalam RPP Bapak Ibu.
Kemudian poin yang ke-8, Anda dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan atau tidak diwajib dilakukan. Nah, untuk poin 8 ini terkait mode pembelajaran, kemudian metode mengajar, ini tidak diwajibkan, hanya sifatnya kondisional. Nah, demikian Bapak Ibu untuk unggah bukti karya, baik itu praktik baik, praktik pembelajaran, ataupun kategori RPP atau modul ajar. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini sama, tidak ada perbedaan untuk yang poin 9, RPP modul ajar, unggah lembar persetujuan sama, lembar persetujuan yang diunggah, kemudian terakhir yaitu langkah terakhir, klik kumpulkan. Nah, setelah itu selesai tahapan untuk unggah draft bukti karya di LMS. Demikian Bapak Ibu, langkah-langkah untuk draft bukti karya di LMS, baik itu praktik baik, praktik pembelajaran, atau kategori RPP atau modul ajar. Nah, Bapak Ibu, kemudian di dalam LMS nanti, ketika Bapak Ibu unggah draft bukti karya di LMS, nanti akan muncul konfirmasi pengumpulan bukti karya. Nah, setelah Anda atau Bapak Ibu mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya sudah dikumpulkan atau sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Tidak dapat diunggah kembali sampai 1, dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Dan bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengumpulkan bukti karya, Bapak Ibu tidak bisa merubah bukti karya Bapak Ibu selama saya belum memberikan validasi. Ketika Bapak Ibu, bukti karya Bapak Ibu sudah saya validasi, Bapak Ibu bisa melanjutkan atau menerbitkan bukti karya Bapak Ibu di PME. Tetapi ketika Bapak Ibu belum perlu evaluasi dari fasilitator, Bapak Ibu bisa memperbaiki bukti karya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa bukti karya Bapak Ibu dapat memenuhi syarat atau mendapatkan validasi dari fasilitator atau nanti dari saya. Kemudian selanjutnya, konfirmasi unggah bukti karya di LMS Bapak Ibu. Setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah draft, bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi fasilitator. Jadi setelah Bapak Ibu mengklik konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS, nanti di layar Bapak Ibu akan muncul tulisan status unggah draft bukti karya berubah ditinjau dan dalam proses validasi fasilitator. Jadi akan muncul tulisan seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu unggah, kemudian nanti akan saya validasi. Nah, selama saya melakukan validasi, nanti akan muncul tulisan bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, utama dari validasi bukti karya, yang ada beberapa poinnya. Untuk validasi ini ya Bapak Ibu, ada putusan utamanya, ya di sini dijelaskan bahwa fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jadi nanti Bapak Ibu, saya selaku fasilitator akan memvalidasi dan akan memberikan umpan balik terkait produk bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, umpan baliknya Bapak Ibu nanti saya akan memberikan umpan balik dalam pernyataan peserta dan tentunya sesuai dengan rubrik validasi yang sudah disediakan atau yang ada di LMS. Kemudian jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi Bapak Ibu, ketika bukti karya Bapak Ibu belum sesuai, maka Bapak Ibu perlu memperbaiki kembali. Jadi belum bisa diunggah ke PMM. Tapi ketika nanti sudah validasi, sudah dianggap sesuai, baru Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu unggah ke PMM. Nah, sebaliknya jika bukti karya sudah sesuai, maka bukti karya diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi setelah Bapak Ibu masuk ke BK3, Bapak Ibu, nanti bukti karya Bapak Ibu akan secara otomatis akan terbit di PMM. Jadi tidak
perlu Bapak Ibu masuk ke PMM. Nah, banyak Bapak Ibu tinggal ngecek saja di PMM, nanti klik bukti karya, apakah bukti karya sudah muncul di PMM atau belum. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, putusan utama dari validasi bukti karya perlu diperbaikan. Di slide ini di sini disampaikan apabila hasil validasi bukti karya perlu baikan, maka ada beberapa langkah. Yang pertama, Bapak Ibu, apabila hasil validasi fasilitator telah sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LT1 bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dan fasilitator secara acuan perbaikan sel bukti karya. Kemudian klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi bagi Bapak Ibu yang buktikannya perlu perbaikan, maka Bapak Ibu perlu memperhatikan status perlu perbaikan pada tampilan LT1 bukti karya. Kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan umpan balik dan Bapak Ibu bisa klik lihat penilaian dan hasil sebagai acuan hasil bukti karya. Dan terakhir Bapak Ibu silakan klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan mengumpulkan bukti karya. Kemudian yang selanjutnya putusan utama yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu yang perlu perbaikan. Apabila bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi ketika Bapak Ibu bukti karya yang belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik ikon X yang ada di LMS atau di menu bukti karya yang berwarna merah untuk menghapus dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah bukti karya Bapak Ibu dihapus atau di delete ya. Kemudian silakan Bapak Ibu bisa mengunggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan, yang tentunya telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Jadi silakan direvisi sesuai dengan hasil revisi dari saya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengunggah ulang bukti karya tersebut. Nah, selanjutnya setelah mengunggah bukti karya tersebut, apabila lembar persetujuan belum sesuai dengan klik N, warna merah untuk lembar persetujuan sebelumnya, dan jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah di awal. Jadi ketika sudah sesuai, Bapak Ibu tidak perlu mengklik tanda X berwarna merah, ya Bapak Ibu tinggal lanjut ke unggah ulang lembar persetujuan. Dan di sini ada catatan, mohon dilakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah bukti karya. Jadi setelah Bapak Ibu mengupload bukti karya, Bapak Ibu silakan nanti bisa membuka LMS-nya, bisa memantau LMS-nya apakah bukti karya Bapak Ibu statusnya sudah mendapatkan validasi atau memang nanti perlu perbaikan. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa memantau di LMS Bapak Ibu. Kemudian putusan validasi bukti karya lulus validasi. Nah, ini yang dinyatakan lulus Bapak Ibu apabila bukti karya Anda telah lulus validasi oleh fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Jadi nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus validasi, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi yaitu di LMS Bapak Ibu atau di email ID belajar Bapak Ibu. Nanti akan ada informasi atau pemberitaan bahwa bukti karya Bapak Ibu sudah lulus validasi. Kemudian putusan utama dari validasi bukti karya untuk lulus validasi ada beberapa poin. Yang pertama, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka. Jadi yang sudah lulus validasi Bapak Ibu hanya menunggu bahwa bukti karya Bapak Ibu secara otomatis sudah akan terupload ke PMM. Jadi ini dia terunggah otomatis Bapak Ibu dari LMS ke PMM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengunggah lagi dari LMS ke PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik fasilitator dan memberikan catatan. Jadi ini silakan jika ada nanti umpan balik Bapak Ibu bisa melihat catatan khususnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, putusan utama validasi terkait bukti karya validasi. Apa bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik
lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Jadi Bapak Ibu, setelah bukti karya Bapak Ibu secara otomatis terunggah ke PMM, Bapak Ibu silakan bisa melihat apakah sudah muncul atau belum bukti karya Bapak Ibu di PMM. Dengan cara tadi yang saya sampaikan tadi, cara melihatnya Bapak Ibu masuk ke menu PMM, kemudian klik menu bukti karya, nanti kalau yang sudah terotomatis masuk ke PMM, di sana akan muncul bukti karya Bapak Ibu. Dan ketika sudah muncul di PMM, sekali lagi Bapak Ibu, bukti karya Bapak Ibu akan dilihat mungkin oleh pengguna-pengguna PMM di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada cara dalam membagikan bukti karya Bapak Ibu, ada beberapa cara. Yang pertama, cara membagikan bukti karya, poin pertama, menu bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Jadi langkah pertama silakan buka menu PMM-nya, yaitu menu bukti karya pada PMM, atau klik menu bukti karya pada PMM. Kemudian yang kedua, pilih karya saya dan pasti Anda telah mengunggah karya. Cuma ini gambarnya terlalu kecil Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba di PMM Bapak Ibu masing-masing. Jadi setelah Bapak Ibu membuka PMM, klik bukti karya, kemudian lanjut ke pilih karya saya, kemudian lanjutkan ke kategori karya yang tentu yang kita inginkan. Nanti di sana ada pilihan karya Anda yang telah berhasil diunggah. Kemudian klik cari tombol bagikan karya. Jadi nanti silakan bagikan karya ini. Saya rasa kalau untuk membagikan bukti karya ini hampir sama dengan pelatihan mandiri di PMM Bapak Ibu. Jadi karya Bapak Ibu bisa diklik bagikan berupa link, nanti bisa dikirim langsung ke grup WA atau bisa juga dibagikan ke grup Telegram Bapak Ibu. Silakan mau dibagikan ke mana, ke Telegram bisa, ke WhatsApp juga bisa. Kemudian Bapak Ibu, di sini untuk poin ke-6, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan status tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebaliknya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Kemudian Bapak Ibu, fasilitator membuka tautan bukti karya yang memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Jadi nanti Bapak Ibu terkait bukti karya tadi, bahwa nanti saya akan membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah oleh Bapak Ibu di PMM tersebut sama dengan yang telah mendapatkan atau yang telah divalidasi saya. Jadi nanti bisa cek apakah bukti karya yang divalidasi, kemudian bukti karya yang ada di PMM sama atau tidak. Nanti mungkin saya cek kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian saya terkait bukti karya yang akan menjadi tugas akhir dari kegiatan PKG PJOK, menjadi tugas akhir Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK. Pada sesi selanjutnya itu tanya jawab sekitar bukti karya. Silakan Bapak Ibu terkait tanya jawab bukti karya, kita lanjutkan saja ke tahap diskusi. Jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, silakan bisa ditanyakan dengan cara raise hand. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Ya, dari siapa nih yang raise hand? Oh, ini ada Pak Marcel ya, Pak Marcel, silakan Pak. Terima kasih Pak Taswa. Selamat malam semuanya teman-teman. Ya Pak, Malam silakan Pak. Malam Pak. Malam, Pak. Mau tanya Pak, Iya, untuk karya ini yang sudah pernah dibuat bisa dikirimkan lagi enggak ya? Bisa diulangi Pak? Saya kurang jelas. Untuk yang bukti karya kan kita pernah buat video 1 dan 2. Apakah itu bisa dikirimkan kembali atau membuat video kembali Pak pembelajaran? Terima kasih. Oke, baik. Baik, Pak Marcel, saya jawab ya. Terkait
video yang sudah dibuat. Bapak Ibu kan sudah membuat satu video dulu, video awal mengajar, kemudian aksi nyata juga Bapak Ibu sudah membuat video mengajar. Jika Bapak Ibu, video Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, yang video aksi nyata itu, jika sudah Bapak Ibu anggap sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang ada di bukti karya, sudah sesuai dengan bukti karya, silakan diupload saja Pak, nggak apa-apa. Tetapi kalau memang perlu ada yang harus ditambahkan, misalkan ditambahkan sintak dan sebagainya, dituliskan misalkan ini pendahuluan, kemudian ini pemberian inti segala macam, kemudian ini ekstensi segala macam, nggak apa-apa Pak, silakan ditambahkan aja. Tapi lebih, kalau saran saya, kalau memang sudah sesuai, silakan bisa ditambahkan sintak-sintaknya Pak, supaya nanti saya bisa memudahkan saya dalam memvalidasi video Bapak Ibu. Demikian Pak Marcel. Jadi boleh saja Pak kalau memang sudah dianggap sesuai, karena nanti kan saya validasi dulu Pak, gitu. Seperti itu mungkin Pak Marcel. Baik, terima kasih Pak Taswa. Ya, sama-sama. Pak Heri lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya peserta PKG PJOK, mohon izin bertanya Pak Taswa mengenai ada 3 praktik tadi Pak ya. Ada ya praktik baik, praktik pembelajaran dan RPP atau modul. Yang ingin saya tanyakan, ini semuanya apa kita milih, Pak? Untuk pengangkutan ini. Nggak dengar dia, Pak. Ada lagi, Pak. Itu aja. Enggak, saya tahu ya, cukup. Pak Heri mau satu apa mau semuanya? Namun tiasa habis sadayana, namun tiasa nyata iji, we. Satu aja Pak, mau pilih yang mana? Iji aja, satu aja. Jadi Bapak Ibu, tadi kan ada 3 pilihan, satu praktik baik, kedua praktik pembelajaran, ketiga modul ajar atau RPP. Tinggal pilih aja mau yang mana. Apakah Ibu, misalkan Bapak Ibu sudah ada video aksi nyatanya sudah sesuai dengan kriteria bukti karya, nggak apa-apa, itu bisa diupload. Atau misalkan RPP Bapak Ibu bagus, silakan, nggak apa-apa RPP. Tetapi untuk RPP dan video praktik baik, praktik pembelajaran nanti ada perbedaan nilainya. Kalau misalkan praktik baik dan praktik pembelajaran nilainya 95, tentunya untuk RPP nanti mungkin bisa saja 75. Karena yang jelas kan antara praktik baik, praktik pembelajaran dan RPP tantangannya lebih berbeda. Kesulitannya pun lebih berbeda juga. Praktik baik, praktik pembelajaran mungkin kesulitannya kan lebih sukar, lebih banyak dibandingkan dengan RPP. Kalau RPP mungkin Bapak Ibu bisa download, dimodifikasi, selesai. Tapi untuk praktek pembelajaran, praktek baik, yang jelas kan untuk praktek baik sendiri Bapak Ibu harus ada pesertanya, kemudian disampaikan, kemudian dia butuh waktu. Kemudian untuk praktek mengajar juga Bapak Ibu tadi videonya harus jelas, suaranya harus jelas, kemudian apa yang sudah dipelajari harus diterapkan juga di dalam praktek pembelajarannya. Jadi seperti itu Pak Heri, jadi boleh memilih salah satu saja, hanya perbedaannya di grade nilai saja. Punten Pak, untuk praktek pembelajaran apa praktek baik ini durasinya berapa menit Pak? Untuk kita mau ngetek video lagi nih dengan materi yang berbeda gitu, seandainya. Ya, siap. Berapa menit durasinya kira-kira Pak? Kalau durasi kemarin kalau tidak salah 1 jam Pak. 1 jam pelajaran. Kalau tidak salah. Tetapi coba nanti saya konfirmasi kembali ya. Saya pastikan dulu dengan dengan kelas-kelas yang lain. Takutnya nanti berbeda. Sepahaman saya hanya 1 jam. 1 jam itu kan dibagi-bagi, ada pendahuluan, inti, penutup. Ya, pendahuluan, inti, ya. Nah, penutup. Silakan. Kalau bisa dikemas silakan sebaik mungkin. Kalau guru yang ikut PPG mah mungkin mudah lah. Kemarin kan bagus mungkin bikin video-videonya.
Nah, kalau bisa pakai video nu praktek ngajar eta nu diedit ya sameureun Pak. Bisa, bisa. Terus saya pendahuluan cenah inti Bisa, Pak. apa Bisa, namanya Pak. bisanya. Bisa. Nah, Yang penting kan alhamdulillah. karya Pak Heri kan, karya Pak Heri lah. Ya iya tuh karya saya tuh Pak. Siapa Bisa, atau Pak nuhun? Heri, bisa. Siap. Bisa. Ya kalau misalkan mau ditambah sintak-sintaknya, misalkan Ya pendahuluan sesuai dengan kalau sintak benar. ya, siap bisa, Pak. Bisa. Ah, itu satu. Ya nuhun Pak. Siap. Ada lagi yang lain, silakan. Ayo diskusi saja. Yang lain. Pak Sony, silakan, Pak. Pak, izin Pak, mau bertanya. Ya, Ini kan silakan. kita mau Bagus Son, bagus. unggah apa sih Pak Erik? Lembar pernyataan peserta PKG PCOK itu Pak, yang persetujuan dari kepala sekolah, ya Ya. kan, yang diunggah. Nah kata Bapak tadi kan ada 2 Pak, kepala sekolah sama orang tua peserta didik. Cuma di situ hanya ada nama kepala sekolah aja Pak. Oh Lembar iya. persetujuannya. Ya. Ini aja, Pak. Memang yang diupload di mana? Saya jawab dulu ya. Ada lagi nggak Pak Sony yang lain? Cukup Pak, itu aja Pak. 3 aja ya, baik. Mic-nya mati tuh, jadi matiin yang lain. Biar jelas penjelasannya Pak Taswa. Tar Samir. Oke, baik, saya jawab pertanyaan dari Pak Sony terkait persetujuan orang tua. Jadi tetap Pak, pertama yang harus diunggahkan yang terpisah itu satu persetujuan Bapak Ibu mengikuti kegiatan PKG PJOK. Itu diuploadnya terpisah. Nah, terkait izin orang tua Bapak Ibu, sekali lagi karena video ini Bapak Ibu nanti di dalam video ini melibatkan anak-anak sebagai peserta atau sebagai siswa. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya nanti takutnya ada orang tuanya nggak terima, anaknya dimasukkan ke YouTube. Nah, ketika sudah diupload ke YouTube itu kan bisa dilihat secara umum atau secara publik, secara luas oleh mungkin bisa saja di Indonesia, dunia, takutnya ada orang tuanya keberatan, maka untuk menjaga hal-hal tersebut dibuatkan Bapak Ibu membuat lembar persetujuan wali siswa. Nah, lembar persetujuannya dicantumkan di mana? Nah, nanti Bapak Ibu cukup digabungkan dengan video yang pembelajaran itu. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat video pembelajaran selama 1 jam pelajaran, terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, nanti ditambahkan Bapak Ibu mungkin bisa dipoto lembar persetujuan wali siswanya, mungkin bisa satu-satu, kalau memang terlalu banyak mungkin bisa 2 siswa dipoto sehingga terlalu banyak lembarannya. Nah, setelah dipoto Bapak Ibu, silakan nanti bisa digabungkan ke dalam video pembelajaran tadi. Ya, jadi di dalam video tadi ada video pembelajaran, satu ada video pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, penutup, dan ada juga isinya yaitu persetujuan orang tua siswa. Jadi tujuannya seperti itu, Pak. Tujuannya untuk melindungi kita supaya nanti ketika ada yang keberatan anaknya di-upload, dimasukkan ke YouTube, tidak ada yang keberatan. Jadi untuk menguatkan kita saja, Pak. Karena kalau sudah diupload itu kan nanti kalau ada nggak terima erat kaitannya dengan masalah hukum, Pak. Nah, sepertinya untuk melindungi itu aja. Mungkin seperti itu Pak Sony. Jadi kalau untuk menu unggahnya itu tidak ada. Nah, tapi saya hanya menyarankan saja Bapak tinggal ditambahkan di akhir videonya saja. Jadi setelah refleksi nanti ditambahkan nanti lembar persetujuan orang tua, silakan nanti ditambahkan di situ. Nah, nanti caranya bagaimana mungkin nanti
Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih kreatif lah dari saya, bisa menambah cara menambahkannya bagaimana. Menambahkan atau misalkan merubah foto menjadi video itu silahkan seperti apa. Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan Canva, menggunakan KineMaster, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Saya rasa seperti itu Pak Sony jawaban dari saya. Gimana? Jelas atau mungkin perlu dijelaskan kembali? Berarti jadiin buat lampiran ya Pak ya di Iya betul. itunya Pak ya. Itu Pak Ya. apa filenya itu file yang orang tua itu persetujuan orang tua itu kita bikin sendiri apa memang ada file yang maksudnya yang validnya gitu, yang bakunya gitu, apa kita bikin sendiri aja sesuai dengan Coba nanti saya lihat contoh? di LMS saya Pak ya. Iya. Sambil saya tanya sama yang lain juga karena saya belum buka lagi LMS Pak, belum secara detail melihat persetujuan orang tua. Kalau kemarin sih lembar persetujuannya itu disiapkan dari Pasil, tetapi nanti untuk PKG yang ini apakah nanti ditentukan dari saya, dari Pasil atau yang ada di LMS nanti. Kalau memang ada, nanti saya share ke Bapak Ibu. Tapi kalau memang tidak ada, silakan Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Yang penting isi dari persetujuan itu bisa menguatkan kita, bisa melindungi kita di dalam ketika nanti sudah mengupload video. Jadi nanti kalau ada nanti saya share aja ya Pak Sony terkait persetujuan Ya, Pak. orang tua. Ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan. Silakan yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Cukup Pak. Cukup. Oh ini ada yang nanya siapa nih? Pak Wendy silakan Pak. Baik Pak Taswa, terima kasih sebelumnya. Mohon izin bertanya Pak, masih menyambung dengan Pak Sony tadi terkait pernyataan itu persetujuan. Kalau Pak Sony tadi kayaknya lebih ke siswa sih Pak. Kita ke kepala sekolah itu yang dulu sudah pernah minta itu surat rekomendasi atau gimana ya Pak? Upload yang itu saja atau ada lagi gitu Pak? Kalau yang untuk kepala sekolah, nanti Bapak menggunakan yang lama saja, Pak. Karena yang diminta itu kan lembar persetujuan kepala sekolah, Bapak mengikuti kegiatan PKG PJOK. Di sana kan ada poin-poinnya, Pak. Cuma saya kurang paham poin-poinnya apa saja. Itu yang diunggah itu yang itu aja, Pak. Nanti bisa diunggah ulang. Untuk pembelajarannya, misal kita mengambil video pembelajaran, jadi ini materi di kelas Pak ya, bukan di luar kelas gitu Pak ya? Fleksibel Pak, di kelas boleh, di luar kelas boleh. Jadi video pembelajaran itu video mengajar Pak, sama halnya dengan kemarin kita membuat aksi nyata. Bisa di kelas, bisa di luar kelas. Kemarin kan kita membuat aksi nyata Pak, nah, itu misalkan kemarin praktek apa ini Pak Wendy, kemarin saya lupa lagi belum ini. Praktek Pak, di luar kelas Pak. Di luar kelas, silakan selama 1 jam pelajaran di luar kelas ya. Kalau memang yang kemarin yang aksi nyata itu Bapak merasa kurang yakin, kurang puas, nah Bapak bisa membuat lagi dengan catatan gambarnya jelas, kemudian suaranya jelas. Kemudian apa yang sudah dipelajari dari pendahuluan, kemudian pengembangan konten, ada pemberian informasinya disampaikan, ekstensinya disampaikan, dijalankan, kemudian pengulangan, penerapan, penghalusan diterapkan, kemudian menggunakan asesmen otentiknya juga diterapkan, silakan. Kalau memang poin-poin itu sudah ada, nggak masalah Pak, gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Taswa. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi Pak, yang lain Pak, silakan. Oh, ini ternyata masih ada nih tanya jawab. Setelah tanya jawab ini Bapak Ibu,
Ini ada langkah dan alat video dengan tautan. Yang pertama ini lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video di YouTube. Ini langkah-langkah ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham lah. Ini sudah sering, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering mengupload video di YouTube mungkin saya rasa sudah paham. Ini langkah-langkah upload video dengan tautan. Yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Jadi video yang Bapak Ibu upload ini menggunakan akun Anda. Nah, saran saya Bapak Ibu, video yang akan dijadikan bukti karya ini diuploadnya di email ID belajar Bapak Ibu, jangan menggunakan email pribadi. Saran saya ya. Jadi saran saya Bapak Ibu sekali lagi, ketika Bapak Ibu sudah membuat video bukti karya atau video yang akan dijadikan bukti karya, Bapak Ibu uploadnya di YouTube atau di email ID belajar Bapak Ibu. Karena itu kan ID belajar itu linknya dengan kementerian. Kemudian yang kedua, pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Jadi nanti di dalam setelan YouTube-nya nanti tidak diklik pribadi, tetapi untuk publik. Kemudian klik bagikan atau share pada bagian bawah video, dan klik link copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Saya rasa kalau langkah-langkah ini kalau memang kurang paham, ini di YouTube juga ada. Nanti kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu tinggal telepon ke saya boleh, japri ke saya juga boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait video yang diupload, fasilitasi video bukti karya, kendala video ini di-setel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut metel visibilitas video untuk pribadi, privat atau jadi ketika Bapak Ibu mengklik bukti karya, setelan videonya untuk pribadi, maka tampilan di dalam videonya, tampilan nanti ketika saya periksa itu, saya validasi akan seperti ini. Makanya Bapak Ibu setelan di YouTube-nya, ketika Bapak Ibu mengupload ke YouTube, tidak mengklik pribadi atau privat, tapi untuk publik. Nah, kalau Bapak Ibu di dalam upload video di YouTube-nya mengklik pribadi atau privat, maka video ini tidak akan bisa dibuka oleh saya, karena sifatnya video tersebut berupa pribadi, hanya dilihat oleh pemilik akun tersebut. Maka silakan dibuat untuk publik, sehingga nanti saya bisa melihat video yang Bapak Ibu share. Kemudian langkah mengatur visibilitas video di YouTube Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa langkah. Saya zoom dulu langkah-langkahnya. Nah, ini bisa per langkah ada 3 langkah. Yang pertama, kunjungi https ya youtube.com atau lalu pilih icon. Ya, di sini nih kalau ada gambar ini, kalau di zoom kelihatan mana ya? Nah, ini cuma ini nggak kelihatan Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan sendiri di YouTube Bapak Ibu atau di ID belajar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat dan pada kolom visibilitas, kemudian pilih publik, lalu pilih publik. Jadi ini langkah-langkah Bapak Ibu jika Bapak Ibu akan mengatur visibilitas atau membagikan video, apakah dibuat privat atau publik. Ini bisa dengan pengaturan seperti ini. Klik YouTube, kemudian klik privat atau kolom visibilitas, dan Bapak Ibu bisa pilih publik atau lalu klik publish. Nah, ini ketika sudah kirim publish, ini secara otomatis video Bapak Ibu akan dilihat oleh publik atau yang memiliki link Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait apa ini? Video tidak dapat diputar langsung di alamat bukti karya. Nah, ini ketika video Bapak Ibu tidak dapat diputar di alamat bukti karya Bapak Ibu, ini mungkin ada beberapa kendala. Yang pertama, video tidak tersedia, tontonan di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta copyright pada video channel YouTube. Masalah ini bisa terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Oh iya, jadi gini Bapak Ibu, ini
ketika Bapak Ibu tidak video Bapak Ibu tidak dapat diputar, ini mungkin ada salah satu item yang dilarang. Artinya Bapak Ibu menggunakan hak cipta orang lain. Di mana ketika video ini misalkan Bapak Ibu tambahkan lagu di dalam video ini, kemudian Bapak Ibu menambahkan lagu ini, lagunya mempunyai hak cipta atau milik orang lain, maka secara otomatis Bapak Ibu YouTube tidak akan memberikan izin siapapun nanti untuk membuka video tersebut. Maka dipastikan Bapak Ibu, kalau saran saya video yang Bapak upload tadi nggak usah ditambahkan musik. Artinya pure itu suara Bapak Ibu mengajar, kemudian suara peserta didik di dalam proses pembelajaran. Jadi tidak perlu ditambahkan musik-musik untuk pengiring supaya terlihat bagus dan menarik Bapak Ibu. Karena kalau misalkan ditambah musik supaya menarik, dikhawatirkan tadi melanggar hak cipta. Jadi disarankan benar-benar karya Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, langkah mengecek hak cipta Bapak Ibu, kunjungi kanal YouTube, lalu pilih konten, lalu pilih video yang ingin diperiksa, pilih copyright, kemudian periksa siapakah video terkena pelanggaran. Nah, ini langkah-langkah untuk melihat mengecek hak cipta video YouTube. Tapi biasanya sebelum ketika Bapak Ibu mengupload video ini pasti nanti ada pengecekan. Ya, nanti ketika pengecekan kalau memang tidak ada masalah, biasanya bisa langsung lanjut ke tahap selesai mengupload Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan terkait bukti karya? Ini sudah selesai. Moderasi sudah selesai Bapak Ibu. Terakhir terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait bukti karya. Atau paham semua Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Oke, Pak Angga silakan Pak. Silakan Pak Angga. Oke, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, misal kalau kita itu memilih yang paling baik Pak, tidak sangat baik. Artinya kita memilih yang modul ajar. Setelah kita memilih modul ajar, apakah tahapan-tahapan untuk izin kepala sekolah dan peserta didik orang tuanya itu apa harus juga dilampirkan Pak? Oh iya. Oke, baik. Ada lagi Pak Angga? Cukup Pak sementara Pak. Oke, Terima siap. kasih Pak. Oke, baik. Baik, untuk terkait modul ajar, Pak Haji ya, baik untuk terkait modul ajar Pak, itu tidak perlu mencantumkan izin kepala sekolah, izin wali siswa. Kenapa tidak perlu mencantumkan? Karena di dalam modul ajar itu, Bapak Ibu, kita tidak melibatkan orang lain selain kita. Ya, kecuali memang modul ajar itu punya milik orang lain. Ya, jadi kalau modul ajar tersebut milik orang lain, itu nanti tidak bisa divalidasi. Tetapi silakan mengambil punya orang lain, tetapi jangan sama persis, tetapi silakan diamati, tiru, kemudian dimodifikasi. Nah, terkait tadi pertanyaan Pak Angga, karena di dalam modul ajar atau RPP itu kita tidak melibatkan siswa, kita tidak melibatkan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah terlibat sebenarnya di dalam tanda tangan RPP. Jadi, karena kita di dalam modul ajar, di dalam membuat modul ajar atau di dalam, kalau misalnya bukti karyanya berupa modul ajar atau RPP kita tidak melibatkan peserta didik, jadi kita tidak perlu membuat surat persetujuan dari orang tua. Yang hanya yang perlu surat persetujuan orang tua itu, yaitu ketika kita melibatkan peserta didik di dalam video tersebut. Tadi contohnya di dalam video pembelajaran, di mana di dalam video pembelajaran yang jelas kita sebagai guru, kemudian siswa sebagai peserta didik. Nah, itu karena siswa tersebut terlibat, kemudian siswa-siswa tersebut, video tersebut ada siswanya diupload di YouTube, maka itu perlu mencantumkan persetujuan orang tua. Tetapi karena RPP atau modul ajar ini tidak melibatkan peserta didik,
sekali lagi itu tidak perlu kita membuat surat pernyataan atau persetujuan dari wali siswa, hanya mungkin butuh tanda tangan kepala sekolah saja, karena biasanya di dalam RPP itu ada tanda tangan guru PJOK-nya atau guru yang pengampu, dan di sebelah kirinya itu biasanya ada tanda tangan kepala sekolah. Jadi tidak perlu dicantumkan Pak Angga ya untuk RPP. Siap Pak, siap. Nah, cuma tadi sekali lagi antara yang mengunggah RPP dan mengunggah video pembelajaran nilainya akan berbeda. Tuh. Nah, sementara saya sampaikan terkait nilai Bapak Ibu, untuk nilai kegiatan PKG PJOK ini ada nilai cukup, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, untuk predikat sangat baik Bapak Ibu, nilai Bapak Ibu minimal 90 sampai 100. Jika nanti Bapak Ibu nilainya digabungkan dari nilai modul 1, 2, 3, dan seterusnya, kemudian ditambahkan dengan nilai tatap muka, ditambahkan dengan nilai akhir, maka nanti terakhir digabungkan nilainya berapa. Kalau misalkan setelah digabungkan nilai total Bapak Ibu di atas 90, maka dipastikan predikat Bapak Ibu mengikuti kegiatan PKG PJOK ini akan sangat baik. Nah, seperti tadi yang sampaikan Bapak Ibu, sekali lagi nilai akhir yang tes akhir yang Bapak Ibu kerjakan kemarin itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai Bapak Ibu secara kumulatif. Makanya kemarin yang dapat 100 kayak Pak Ahmad itu 5%-nya akan diambil untuk nanti nilai kumulatif. Ya akan pengaruhnya besar lumayan Pak kalau misalkan nilai akhirnya besar. Makanya bagi yang nilai akhirnya kecil itu nilainya harus semaksimal mungkin, bahkan harus 100 semua itu untuk mendapatkan predikat sangat baik. Tapi insya Allah untuk nilai ya saya tidak akan istilahnya saklek-saklekan Pak. Ya, yang penting Bapak Ibu ngerjakan, nanti saya akan berikan nilai secara maksimal Bapak Ibu. Ada lagi tadi Pak Haji, silakan Pak. Nah, Pak Sony dulu apa Pak Haji? Pak Haji mau bertanya nggak Pak? Saya Pak, bertanya Pak. Oh, silakan Pak Haji. Mau tanya, untuk modul ajarnya itu harus menggunakan foto kegiatan juga nggak sih Pak? Foto kegiatan apa Pak itu Pak? Ya misalnya modul ajarnya bermain bola voli, terus habis gitu, terus ada lampiran di belakangnya biasanya ada foto-foto kegiatan gitu Pak sama anak-anak. Nggak usah Pak. Oh, nggak usah Pak ya? Nggak usah, beda, Pak. ya. Itu saja, Pak. Tapi kalau modul ajar diusahakan, karena kita di dalam kegiatan PKG PJOK ini menggunakan format backward edition. Sekali lagi, RPP modul ajarnya menggunakan format backward edition. Nah, untuk format edition langkah-langkahnya waktu itu sudah saya sampaikan, contohnya kalau nggak salah punya saya Bapak Ibu, silakan tinggal di ATM saja. Siap Pak, dilaksanakan. Terima kasih Pak. Yes. Ya, sama-sama Pak Haji. Silakan Pak Sony. Ya. Izin Pak, tadi itu kan misalnya kita mau bikin praktik pembelajaran, ya kan? Di situ Ya. kan yang diunggah kan ada 2 pilihan Pak, bisa pakai video, bisa pakai foto saja, PDF Pak. Nah, kalau misalnya saya mau pakai PDF saja, apakah harus pakai persetujuan orang tua Pak? Sedangkan karena kan di situ kan nggak diunggah di medsos kayaknya Pak, soalnya hanya diunggahnya di LMS gitu. Apakah tetap pakai persetujuan orang tua atau tidak perlu Pak? Kalau misalnya pakai foto saja, pakai PDF itu aja, yang praktek pembelajaran Pak. Kalau di sana ada anaknya Pak, itu harus membuat surat persetujuan orang tua Pak, tetap. Tapi ya, kalau Pak, tidak diambilkan melibatkan saja, Pak, ya kalau melibatkan, pokoknya selama melibatkan peserta didik, kemudian dipublikasikan di media, baik itu YouTube atau yang lainnya, silakan itu harus disertakan persetujuan orang tua Pak.
Oh. Semua ya Pak ya? Misalnya murid 36 ya 36 persetujuan orang tua ya Pak, kita buat ya? Iya betul Pak. Oh, ya, terima kasih Pak. Ya kalau memang 30 terlalu banyak Pak, Ya. dikurangi aja berapa siswa yang ikutnya, dimodifikasi aja nggak apa-apa Pak. Oh siap Pak. Terima kasih informasinya Pak. Ya, oke sama-sama. Oke lanjut silakan. Pak Sukris, monggo Pak. Izin batas Pak. Ya siap Pak. Untuk yang modul ajar backward design itu kan videonya 1 jam itu Pak. Iya. Boleh diedit nggak Pak? Boleh Pak, boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh diedit. Boleh. Kalau misalnya Apa Pak, ini mah bukan, maksudnya gini Pak, itu kita bukan UKIN Pak. Kalau UKIN kan mungkin ada video yang asli, ada video yang diedit. Kalau ini mah silakan Pak, bebas. Mau asli boleh, mau diedit, ditambahkan boleh, silakan. Fleksibel aja Pak. Jangan dibuat apa ya, kaku Pak. Gitu. Yang penting sesuai dengan. Gimana Pak? Kalau misalnya penyampaiannya materi sama penampilan video di kelas tuh Pak, pendahuluannya itu terus nanti kita praktek itu boleh nggak Pak? Boleh Pak, boleh. Boleh. Oh iya. Boleh Pak. Cuma itu aja. Iya. Makasih Pak. Ya sama-sama Pak. Ada lagi yang lain Pak? Silakan. Pak Hendra, monggo Pak. Oke, mohon izin Pak. Ya, siapa? Izin bertanya, selamat malam rekan-rekan semua dan selamat malam Pak Taswa. Kan tadi Bapak bilang tentang kriteria kelulusan PKG ini Pak. Saya mau tahu Pak, untuk standar nilai lulusnya berapa kira-kira Pak? Standar lulus Pak ya? Iya Pak. Insya Allah lulus semua Pak. Pak Hendra maunya berapa gitu Pak Taswa, tanyakan. Ini Pak Hendra. Dari mana ini berapa Hendra? Iya, maksudnya itu kan kemarin nilai ujian saya kan kecil Pak. Jadi tadi di bukti karya ini kayaknya ada kriteria nilainya. Jadi maksud saya nanti ke Sidomulyo aja kita, Hendra. Minta saran sama Pak Taswa maksudnya Pak. Biar lulus, ya saya maunya lulus aja, nggak usah bagus-bagus nilainya Pak. Ke Sidomulyo yang mana gitu Pak. Oke, baik. Saya jawab ya, Pak Hendra Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Pokoknya saya pastikan Bapak Ibu ya, yang tatap mukanya 100%, atau misalkan izin 1 hari, saya pastikan itu ya tatap mukanya hadir ya 100%, atau misalkan tatap mukanya hadir 1 kali, kemudian tatap mayanya hadir terus, kemudian tugasnya dikumpulkan semua, tatap muka mungkin tatap maya hanya 1 kali tidak hadir, saya pastikan semuanya lulus Pak. Nah, di sana itu di Juknis itu untuk tetap maya tidak boleh lebih dari 2 kali tidak hadir. Kalau di Juknis Pak ya, itu baru dinyatakan tidak lulus. Nah untuk tatap muka tidak hadirnya tidak boleh lebih dari 2 kali, itu dinyatakan tidak lulus. Nah kalau saya perhatikan dari peserta yang hadir pada malam semua, kecuali memang ada 2 peserta yang dari awal tidak aktif di dalam kegiatan PKG PJOK. Nah, cuma nanti hanya ada perbedaan di grid nilainya saja, Pak. Di grid nilainya kan itu ada baik, sangat baik. Itu mungkin perbedaannya hanya di sana. Nah, terkait tadi Pak Hendra nilai tes akhirnya, kalau nggak salah angka 3 Pak depannya itu memang untuk mengangkat sangat baik agak susah Pak, kayaknya berat Pak, harus nilainya 100 semua. Cuma kalau saya memberikan nilai 100 semua Pak, takutnya nanti jadi pertanyaan, kenapa ini bisa 100 semua gitu Pak. Ya yang jelas saya pastikan insya Allah yang hadir pada malam ini selain yang 2 orang akan lulus semua.
Cuma nanti mungkin ada perbedaan di grade nilainya, ada yang mendapatkan predikat baik, ada yang mendapatkan predikat sangat baik. Itu saja Pak, mungkin jawaban dari saya. Insya Allah lulus semua. Amin Pak, ya Pak. Lulus aja udah syukur sih Pak, nggak usah bagus-bagus nilainya Pak. Pak Endra, Apa Pak? kalau mau lulus lagi ajak Pak Suratman ke Sidomulyo, kita main Pak Taswa. Siap. Aman Jemput. Pak. Iya Pak, makasih ya, Pak. Jangan lupa cangkingannya lah. Siap Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Yang lain, monggo. Atau cukup Bapak Ibu? Kayaknya udah 90 menit lewat ini. Pak Sukri, saya bertanya lagi nggak Pak? Aman Pak, enggak Pak, udah cukup Pak. Tangannya itu takut pegal itu ngangkat terus Pak. Aduh, masih satu tugas lagi Bapak Ibu ya, bukti karya. Setelah bukti karya, nanti satu pertemuan tatap maya. Setelah itu selesai sudah kegiatan PKG PJOK Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kegiatan PKG PJOK ini ada ilmu yang bisa dimanfaatkan, diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Ada lagi yang lain monggo sebelum kita tutup Bapak Ibu? Izin Pak, mau tanya Pak. Oke. Silakan. Untuk tugas-tugas itu tolong dikirim Pak, siapa-siapa yang belum Pak. Oh, kalau tugas tadi saya sudah cek Pak, siapa nih yang Pak Haji ya? Iya Pak. Pak Haji, mohon izin saya menyebutkan yang belum mengumpulkan tugas ya. Yang belum mengumpulkan tugas ada 2, Pak Sukris RTL-nya belum Pak ya? Belum Pak, belum. Nah ya Pak Sukris sama Pak Alpian. Pak Alpian itu RTL sama refleksi 31 C1 itu belum. Ya silakan nanti dikumpulkan. Harapan saya sebelum tatap maya berikutnya berlanjut ya atau tatap maya terakhir tugas-tugas sudah dikumpulkan. Nanti Pak Sukris mungkin kalau memang ini bisa ATM punya yang lain. Sama ini Pak Sukris, saya video ininya Pak, saya belum bisa ini. Udah dikirim belum Pak video aksi nyatanya Pak? Udah Pak, tadi pagi udah tak kirim Pak. Oh dikirim, oh ya saya soalnya kemarin minggu belum melihat Pak. Ya nanti coba saya lihat Pak. Iya Pak. Pak Endra aman Pak? Pak Taswa? Pak Endra aman semua aman. Alhamdulillah. Paling aman kapan ya Pak ya? Thank you Pak. Ya sama-sama. Ayo yang lain Pak, silakan kalau masih ada. Kalau nggak ada kita tutup. Kita dengan apa namanya? Pak Marcel, silakan Pak. Terakhir ngumpul kapan Pak ya? Yang bukti karya Pak. Terakhir untuk ngumpul ke kegiatan ini pembuatan bukti karya Pak ya? Iya. Ntar bukti karya ini saya harus lihat. Karena minggu depan itu tanggal 27 sudah semesteran Pak. Semesteran ya, di saya malah udah semesteran Pak. Nah, karena kayaknya habis coblosan terus semesteran. Ntar bukti karya. Minggu ini saya pelatihan di Al-Huda Pak 4 hari. 18 Waduh, sampai 21. mantap. Kalau di sini saya tidak bisa apa ya, tidak ada ketentuan tanggal berapa hanya Pak. Kayaknya Di sebelum bulan ini LMS Pak. saya. Kalau bisa segera aja Pak, pokoknya sebelum tatap maya terakhir, itu tatap maya itu tanggal 26 kalau nggak salah. Wow. Sebelum tanggal 26 harus sudah dikirim Pak, sudah dikerjakan. Kalau di LMS tanggal 29 Pak. Oh 29. Nah, Oh ya sesuai LMS saja. Tapi harapan saya sebelum tanggal 29 dikirim aja karena kan nanti saya harus validasi satu-satu. Harus ada revisi juga kan takutnya nanti revisinya terlalu mepet. Ada yang harus direvisikan terlalu mepet juga nanti waktunya. Siap.
Ya Pak, ya 22, 21, 22 lah Pak. Buat video lagi. Silakan Pak Heri, silakan Pak. Mohon izin Pak Taswa. Siap. Kita mau ngadain acara kelulusan bersama nggak ini? Coret-coret baju apa? Ngadain, Pak. Lulus. Ada nggak? Baju apa yang mau dicoret Pak? Knalpot motor udah diganti belum Pak Heri buat geber-geber? Saya mau baik, nggak pakai knalpot brong. Nunggu arahan dari BGP. Kalau pelulusan nanti siap-siap aja. Pakai baju apa? Putih abu. Bendera saya yang buat, Pak. Ya, siap. Bendera Piki nggak tuh? Iya, benar biru. Ya, kita foto bersama ya. Bapak Ibu buka kameranya, silakan. Siapa? On cam, on cam. Wih, Sony yang habis PUP. Tinggal syukuran. Ini syukuran yang lulus kapan ini? Yang di kabar-kabar Pak, di kontak Pak. Ikut Pak Sony aja, Pak. Iya, makanya. Ayo gimana gayanya? Wah, lagi langsung ke pantai dia Pak tuh, backgroundnya habis Refresh. Hilangin stres lah. Habis UP lebih disiksa. habis UP langsung jebur dia Pak. Apa gayanya ya, gaya Pak? Siapa Pak Marcel kayak gitu, Pak Marcel? Gaya ngelamun. Oh, gini. Ya, silakan ya. 1, 2, 3, jangan lepas. Ya, ntar saya screenshot. Pak Ratman, mana kamera Pak Ratman? Tunjukkan pesonamu Pak Ratman. Pak Rahman kemana ini? Jemput apa ya? Lagi nyuntik sapi Pak. Waduh. Lagi nyetik lagi. Wih, lagi di mana Pak Ratman? Lagi di rumah hantu. Oh, di rumah hantu, pasar malam ya? Pameran. Lagi di pasar malam itu. Aduh. Pak Sukres mau nanya apa, Pak? Bu Lia yang udah UP. Masuk. Terus pegal tangannya itu. Kasihan terus Pak Sukris. Satu gaya lagi, apa gayanya? Rusak itu. Presisi Pak. Ya, gini. Ya, 1, 2, tahan, 3. Belum, Pak Sony belum, ulangi lagi. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Nah. Saya simpan. Masih direkam ini. Masih direkam ini. Kenapa? Belum satu tuh. Lupa. Malah dikirim ke WA saya. Bentar saya kirim. Nah, cukup ya Bapak Ibu, kita tatap maya pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa dulu. Siapa yang mimpin doa? Pak Hendra. Ya, Pak Hendra. Kemana saya mimpin apa? Nah, kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan tatap maya malam hari ini Bapak Ibu. Kita berdoa atau bersyukur menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu udah hadir sepenuhnya pada kegiatan tatap maya ke-18, tatap maya kedua terakhir sebelum berakhirnya kegiatan PKG PJOK ini. Saya selaku fasilitator menyampaikan permohonan maaf apabila selama memfasilitasi Bapak Ibu pada malam hari ini ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop rekaman.